Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ats fal yatajawwaj. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun wa habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah kita panjatkan atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim melalui media sosial, platform media yang lagi digandrungi, yang tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya. Alhamdulillah ini menjadi berkah bagi kita dan kita berperan serta untuk mewarnai dakwah dalam era platform media sosial yang kita kenal sekarang ini. Mudah-mudahan kontribusi kita membawa kebaikan kepada kita, kepada masa depan kita, sehingga jadi bukti amal soleh kita di tengah-tengah masyarakat maya, di tengah-tengah masyarakat yang platform media sosial dan pusat informasi yang didapatinya sungguh amat sangat berbeda. Sekalipun demikian, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif memanfaatkan media yang ada sekarang ini. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kepada kita selaku yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan makhluk beserta pasangannya agar kita ini dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kita ini adalah pakaian bagi para perempuan. Perempuan pun demikian adalah pakaian bagi laki-laki, dengan syarat melalui satu prosesi yang sah menurut Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, yaitu melalui akdun nikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus syabab man istata'a minkum, wahai para pemuda, jikalau kalian punya kesanggupan untuk menikah, falyatajawwaj, maka hendaklah kalian nikah. Karena nikah itu dapat
mengendalikan pandangan dan hawa nafsu. Karena ajaran Rasulullah menjunjung tinggi fitrah kemanusiaan, kesucian kemanusiaan, maka gorijah, insting, hasrat, mengenal lawan jenis hendaklah disalurkan secara bermartabat, yaitu melalui akdun nikah, tidak dengan cara yang lainnya. Al-Quran mengatakan, wala taqrabul jinnah innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Janganlah engkau mendekati jinah. Sesungguhnya jinah itu adalah perbuatan yang keji dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jinah adalah jalan keluar dari menyalurkan gorijah kita, keinginan kita, hasrat biologis kita secara tidak sah dan tidak bermartabat. Al-Quran menyebut fahisyah wasya asabila, jalan yang terkutuk atau jalan yang tercela, bukan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda, apabila kalian sudah punya kesanggupan, nikahlah. Karena nikah itulah yang akan dapat mengendalikan hawa nafsu dan pandangan kita dari yang tidak semestinya. Jalan keluarnya adalah nikah, bukan dengan jalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Sungguh bagi setiap sesuatu itu Allah ciptakan pasangannya agar kita dapat mengambil pelajaran. Maka kaum laki-laki itu adalah pakaian bagi istrinya. Istrinya juga adalah pakaian bagi suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian wahai para suami, dan kalian juga adalah pakaian buat istri-istri kalian. Karena itu gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Hadirin rahimakumullah. Maka tujuan daripada pernikahan itu sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan kalian pasangan-pasangan buat kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi sakinah, tenang, tentram dengannya. Mawaddata warahmah, agar kalian menyalurkan garijah kasih dalam artian physically. Karena itulah seorang istri disunahkan oleh Rasulullah ketika sedang di rumah untuk menghiasi dirinya dengan pakaian yang terbaik, dengan harum-haruman, agar pasangannya, agar suaminya, agar istrinya betah di rumah dan merasa tenang dengannya, serta tersalurkan hasratnya secara bermartabat, yaitu melalui hubungan suami istri. Tidak terbatas kepada itu saja, maka kita bisa saksikan bagaimana kakek-kakek, nenek-nenek yang bahkan mungkin umurnya lebih daripada 70 tahun, mereka begitu tentram di sisi pasangannya, di sisi suaminya, di sisi istrinya, sekalipun barangkali hasrat biologis, garijah yang waktu awal-awal nikah yang menjadi pendorongnya mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi mereka begitu tenang dalam kondisi seperti itu. Karena memang bahwa nikah itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Itulah barangkali mawadah, kasih yang didorong oleh bentuk fisik sudah tidak ada lagi. Maka dikala hari tua di atas 70 tahun, bukan lagi atas dorongan fisik, tetapi atas dorongan kasih sayang. Maka Al-Quran menyebutnya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mungkin itulah rahmah, rasa ulas asih, rasa kasih sayang di antara mereka, sekalipun gereja yang pada awal nikah yang menjadi pendorongnya tidak ada lagi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah nikah itu karena dianjurkan oleh Rasulullah. Nikah itu disebutkan daripada hikmahnya, yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu, dapat mengendalikan pandangan. Maka nikah juga adalah sebagai tempat untuk menyalurkan garijah atau keinginan manusiawi kita sebagai makhluk hidup, yaitu melakukan hubungan libido seksual. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana seorang calon suami atau seorang istri untuk memilih suami agar tidak salah pilih. Maka Rasulullah katakan, tunkihul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 hal, 4 keadaan. 5 liha, karena kekayaannya, karena depositonya banyak, karena tabungannya banyak, karena pekerjaannya menjanjikan secara ekonomi. Walihasabiha, perempuan itu atau laki-laki itu dipilih karena apa? Karena keturunannya. Kalau kata orang Jawa, bibit, bebet, bobot. Maka keturunan itu, nasab itu menjadi bahan pertimbangan. Dari kalangan mana dia datang, dari strata sosial seperti apa dia berada. Wali jamaliha, pasangan suami istri itu dinikah karena ketampanannya, karena kegantengannya, karena fisiknya yang sempurna atau daya tarik yang sifatnya physically. Wali jamaliha, semua itu tidak salah, semua itu manusiawi, semua itu adalah sah-sah saja memilih wanita yang atau suami yang kaya, yang menjanjikan secara ekonomi, keturunannya atau rupanya tidak disalahkan. Tetapi kata Rasulullah, walidiniha, yang keempat, bukan karena uangnya, bukan karena keturunannya, bukan karena tampan atau tidaknya, walidiniha, tetapi karena dinnya, karena agamanya. Fadfa bidatid din, maka pilihlah, kata Rasulullah, agamanya. Taribat yadaka, niscaya engkau akan beruntung. Inilah barangkali tip bagi para pemuda, bagi para pemudi, bagaimana seharusnya memilih calon pasangan yang akan melanjutkan kepada jenjang pernikahan, yaitu dengan apa kita memilih pasangan kita. Apakah kita karena kekayaannya, keturunannya, ketampanan atau kecantikannya. Tapi Rasulullah menganjurkan, walidiniha, nikahilah karena agamanya. Padba bidatid din, niscaya kalau kalian memilih agamanya, taribat yadaka, niscaya engkau akan memperoleh
keberuntungan, akan memperoleh kejayaan karena memilih yang keempat, lidiniha. Kemudian ada satu tips bagi orang tua. Ketika anak gadisnya didatangi oleh seorang pemuda yang baik akhlaknya, baik agamanya, kemudian dia menyatakan, menghitbah, meminang bahwa dia akan menjadi pengganti dari ayah ibunya. Dalam arti tanggung jawab yang selama ini dipinggul oleh bapak dan ibunya akan diganti olehnya, oleh seorang pemuda yang berakhlak mulia, yang kita serg secara agamanya. Maka kata Rasulullah, nikahkanlah. Karena seorang pemuda yang berakhlak mulia, yang bertanggung jawab, yang beragama dan seiman, itu insya Allah akan menjadikan pilihan kita adalah pilihan yang tidak akan meleset, yang akan bertanggung jawab kepada putri-putri kita. Pilihlah itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, itu adalah terjadi sebelum pernikahan. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan setelah akdun nikah itu berlangsung, yaitu ingat bahwa nikah itu adalah untuk menciptakan prakondisi yang tenang, kasih, sayang antara anggota keluarga tersebut, untuk menjadikan lingkungan agar anak keturunan kita hidup dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih sayang, sakinah, mawadah, warahmah. Karena dari keluarga yang seperti itulah, maka insya Allah anak yang tumbuh berkembang akan menjadi anak yang menjadi qurratu ayun, pengliver lara, penyejuk hati kita. Karena kesalehan, karena kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ketimbang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang broken home, yang banyak masalah, yang tidak ada kasih sayang di dalamnya. Jauh anak yang dibesarkan di sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, akan cenderung anak tersebut menjadi dan meniru apa yang ada dalam kondisi rumah tersebut. Karena itulah jangan lupa bahwa nikah itu adalah untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Anak, suami, istri serasa ada di surga. Di mana? Di rumahnya. Kenapa? Karena penuh cinta, kasih, dan saling menyayangi antara anggota keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Seorang ibu bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang anak tumbuh berkembang dalam lingkungan yang kondusif untuk menjadi generasi penerus, untuk menjadi pewaris, pelanjut daripada keberlangsungan manusia yang berkualitas, yang penuh rasa kasih sayang, yang sehat, yang akalnya, intelektualnya cerdas, tapi dia juga adalah patuh taat kepada kedua orang tua, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa menjadikan Nabi sebagai role modelnya. Insya Allah anak tersebut akan terlahir dari keluarga yang punya kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di antara istri yang solehah itu, kata Nabi, idza nadarta, apabila kamu melihat kepada istri tersebut, engkau merasa senang. Apabila engkau membutuhkan, meminta
sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan dan hanya istri yang bisa melakukan, dia dengan senang hati melayaninya. Dan apabila kau tidak ada di sisinya, kau tidak ada di rumah kalian, di rumah kamu, maka istrimu menjaga harta dan propertimu, termasuk dirinya, dari gangguan dan penyalahgunaan. Itulah istri yang solehah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu, wanita-wanita itu, istri-istri itu, libasul lakum, pakaian bagi para suaminya. Wa antum libasul lahunna, dan para suami adalah pakaian bagi istrinya. Tentu pakaian dapat menutupi aurat yang memakainya. Suami akan menjadi penutup aurat istrinya. Istri akan menjadi penutup aurat bagi suaminya. Karena itulah kata Rasulullah, tidaklah dikatakan sebagai seorang suami yang baik ketika dia menceritakan apa yang terjadi di atas dalam hubungan suami istri kepada pihak kedua atau kepada orang lain. Bahwa cukup apa yang terjadi, yang dilakukan dalam rumah tangga itu, yang mengetahui adalah hanya istrinya atau suaminya. Sebagaimana fungsi daripada pakaian menutupi aurat. Suami adalah kain bagi istrinya. Istri adalah kain bagi suaminya. Artinya suami istri harus bisa tidak untuk mengekspos apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dalam wilayah privasi suami dan istri. Tidak elok untuk diceritakan kepada pihak yang lain. Itulah kata Rasulullah tanda dari seorang suami atau istri yang solehah, yang dengannya itulah salah satu kriteria untuk menentukan calon pasangan hidup kita itu adalah wanita yang solehah atau suami yang soleh. Insya Allah maka ketika kedua pasangan ini, suami ya istri, suami yang soleh, istri yang solehah, akan melahirkan bibit unggul. Karena Al-Quran mengibaratkan bahwa istri itu adalah seperti ladang. Suami itu seperti bibit. Bibit yang baik, bibit unggul, bibit yang mahal harganya akan tumbuh berkembang, menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan apabila bibit itu ditanam di ladang yang subur. Pun demikian, ladang yang subur gembur, tetapi bibit yang ditanamnya itu adalah bibit kelas rendah, bibit yang tidak bermutu, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Sungguh indah sekali perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran. Antara suami istri itu seperti hubungan antara bibit dengan ladang. Bibit yang baik akan tumbuh berkembang, akan menghasilkan sesuai harapan kalau ditanam di ladang yang gembur. Pun demikian, ladang yang gembur akan baik, akan menjadi tempat bersemainya apabila bibit itu juga baik. Maka suami dan istri haruslah sama-sama terbaik agar menghasilkan keturunan qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu generasi yang
menyejukkan jiwa, menenangkan hati, menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Insya Allah. Karena itu tips bagi para pemuda, bagi para pemudi di dalam memilih kriteria calon suami atau calon istri. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahi wanita itu, nikahi para laki-laki itu karena 5 liha, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, karena lijamaliha, karena ketampanan atau kecantikannya, tapi utamakan walidiniha, karena agamanya. Karena memilih agama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padpa bidatidin taribat yadaka. Jika engkau memilih karena memprioritaskan agamanya, maka sungguh engkau akan beruntung. Hadirin rahimakumullah. Maka itulah barangkali tips untuk menentukan pasangan hidup kita, agar pasangan hidup kita ini dapat sesuai harapan dan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah harapan semua orang tua yang waras kepada anak keturunannya. Hadirin rahimakumullah. Yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua, maka perhatikanlah apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita tidak salah memilih, memberikan tanggung jawab anak-anak kita kepada para calon suaminya atau kepada calon istrinya, agar keturunan yang dihasilkannya itu adalah menjadi pemimpin orang-orang yang takwa, menjadi penyejuk hati, penebar dan penambah keyakinan keimanan kita, sehingga kita merasa nyaman dibuatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.